Dewan Juri yang terhormat, serta peserta lomba yang saya sayang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Si Tikus Berdasi Mulai Beraksi. Siapakah tikus berdasi itu? Dia adalah seorang koruptor, seorang yang merampas kesejahteraan rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Para koruptor seakan tak punya malu, atau urat malunya sudah terputus. Bahkan ketika mereka sudah tertangkap, dengan bangganya keluar dari mobil polisi dengan memakai pakaian yang bagus sambil melempar senyuman. Hadirin yang saya cintai, sebenarnya langkah pemerintah dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat. Banyak kasus korupsi terungkap dan puluhan koruptor tertangkap. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, KPK kurang maksimal. Karena apa? Karena banyaknya usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti kasus penyuapan. Banyak anggota lapas yang mau untuk disuap, bahkan mereka bisa menjadikan penjara sebagai rumah mewah mereka sendiri. Hadirin yang saya cintai, saat ini media massa telah hangat dengan tajuk cicak versus buaya. KPK layaknya seekor cicak yang kecil dan lemah, dan harus melawan seekor buaya yang besar dan ganas. Sangat disayangkan, bukan? Hadirin yang saya hormati, kurangnya rasa bersyukur atas apa yang telah kita miliki serta kurangnya kesadaran diri membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memberantas kasus korupsi dengan cara berikut ini. Pertama, menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku koruptor. Nyatanya, hukuman yang diberikan kepada koruptor tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan, hukuman yang diberikan kepada mereka lebih kecil dibandingkan seorang nenek yang dituduh mencuri kayu bakar. Hukuman kita begitu tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Sungguh ironis. Lihatlah negara-negara yang maju seperti China, Amerika Serikat, Jerman, dan masih banyak lagi. Mereka tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor dan mengeksekusinya di depan umum, sehingga menjadi peringatan yang keras bagi masyarakat. Akhirnya, negara-negara tersebut bersih dari penyakit korupsi. Hadirin yang saya cintai, hukuman mati di Indonesia untuk kasus tindakan pidana korupsi belum pernah menjadi landasan vonis hakim. Hukuman mati sendiri diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang menjadi bagian dari pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang kegiatan memperkaya diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat 2 sendiri berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sesuai dengan ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun, hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku koruptor sampai saat ini baru hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mokhtar dan Adrian Waworuntu. Kedua, mengetatkan pengawasan, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang
efektif. Kita juga harus melaporkan ketika kita melihat atau mendengar praktik-praktik haram tersebut. Ketiga, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Berusahalah untuk bersifat jujur, mulai dari hal yang terkecil, seperti tidak mencontek saat ulangan. Saya yakin, para peserta di sini pasti pernah melihat teman yang mencontek, bukan? Atau kalian sendiri yang mencontek? Tapi insya Allah, semua orang di sini termasuk golongan orang-orang yang jujur. Amin.